kabarin kalau udah pada siap ya. Kalau misalnya udah pada siap, gue langsung start webinar. Yuk, udah mulai kan? Gue start ya. Jadi kalau misalnya udah gue klik start, nanti udah mulai nih webinarnya. Oke. Oke, gue start ya. 3, 2, Oke. 1. Silakan Kang Denny. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya dengan Denny Ramdhani, tim Customer Success di PT Cipta Satria Informatika. Pertama-tama kami ingin mengucapkan banyak terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti salah satu sesi dari webinar series yang kami selenggarakan tiap minggunya. Meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini, semoga kita tetap semangat untuk belajar bersama-sama ya Pak. Dalam webinar kali ini mengambil tema mengenai Factory Design Utility yang akan dibawakan oleh rekan kami, Mas Bayu atau Mas Alfian. Beliau merupakan salah satu tim teknikal spesialis kami dan juga sebagai instruktur di Autodesk Training Center Cipta Satria Informatika. Webinar series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu program dari rangkaian event yang kami adakan. Tujuannya untuk terus memberikan informasi update teknologi dari software Autodesk. Selain webinar, kami juga rutin mengadakan technical workshop, semacam workshop online Pak ya, yang rutin sudah kita adakan setiap hari Jumat yang sifatnya lebih ke hands-on. Sementara ini dulu opening dari saya, dan untuk menghemat waktu, selanjutnya kita akan masuk ke materi webinar yang akan dibawakan oleh Mas Bayu. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Selamat siang, menjelang sore Bapak dan juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti webinar series kita pada minggu ini. Mungkin tadi juga sudah sempat di-mention oleh Pak Denny untuk materinya pada webinar series kita minggu ini. Perkenalkan, saya Bayu Erik Prasetyo, saya sebagai Application Engineer di Cipta Satria. Nanti juga dibantu rekan saya, Mas Muhammad Alfian, sama juga sebagai Application Engineer di Cipta Satria. Oke, untuk agenda kita pada webinar series minggu ini, kita akan membahas tentang Factory Design Utility. Jadi nanti kita akan membahas beberapa topik. Jadi yang pertama tentang Factory Design Utility coverage, lalu juga untuk pengenalan dan juga workflow di Factory Design Utility, serta juga kita memiliki beberapa benefit ketika kita menggunakan Factory Design Utility, terutama ketika kita menggunakannya dalam collaboration seperti itu. Lalu yang tidak kalah menarik juga kita akan membahas tentang collaboration design ketika kita menggunakan Navisworks, lalu selanjutnya masuk ke next step ketika kita menggunakan virtual reality di Factory Design Utility seperti itu. Lalu nanti di sesi akhir kita akan mengadakan sesi Q&A. Oke. Nah, ini adalah sedikit review ketika kita menggunakan Factory Design Utility sebagai proses collaboration. Oke, jadi kita menggunakan Factory Design Utility, di sebelah kanan kita memiliki Factory Asset Browser. Jadi di mana Factory Design ini memiliki beberapa, mungkin ada yang menyebutnya adalah library, namun bahasanya ketika kita menggunakan Factory Design Utility, library tersebut kita beri nama yaitu aset. Nah, di sini. Jadi aset ini terdiri dari beberapa macam. Jadi yang pertama ada yang bersifat cloud, lalu juga ada yang local drive seperti itu.
Nah, sini juga kita bisa menggunakan transportation ketika kita ingin menganalisis kira-kira flow mana yang lebih baik digunakan. Itu kita bisa analisis yaitu di Vector Design Utility dengan menggunakan AutoCAD. Nah, lalu ini selanjutnya ketika kita menggunakan collaboration workflow di Navisworks, ini adalah Navisworks Manage, jadi kita bisa melakukan class analysis seperti ini. Nah, jadi ketika kita membuat desain vector desainnya adalah di Inventor. Nah, di sini di Inventor itu kita bisa menggunakan library yang sudah ada. Jadi caranya sangat mudah, kita tinggal drop and place aja. Sini juga sudah disediakan seperti konektor, lalu juga di sini adalah landing surface ketika kita menggunakan aset custom. Nah, di sini. Lalu ketika kita ingin membuat suatu timeliner di sini atau scheduling, kita juga bisa menggunakannya di Navisworks Manage seperti itu. Nah, ini adalah sedikit review untuk Vector Design Utility yang dimiliki oleh Product Design Manufacturing Collection. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom Q&A maupun di grup chat. Jadi jika ada pertanyaan tidak perlu ragu untuk bertanya, nanti bisa saya jawab atau nanti rekan panelis juga bisa membantu jawab apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Bapak maupun Ibu. Oke, nah ini adalah sedikit review ketika kita berbicara tentang coverage di Vector Design Utility. Jadi meskipun namanya adalah Vector Design Utility, di ada factory-nya atau misal pembuatan pabrik dan sebagainya, itu sebenarnya tidak terbatas sampai hanya di sana aja, bahkan bisa lebih dari itu. Jadi yang paling sering digunakan adalah seperti space optimization, lalu juga ketika kita membuat suatu event. Nah, untuk pembuatan planning untuk event tersebut, kita bisa menggunakan Vector Design Utility, karena seperti yang tadi ada di video yang sebelumnya saya show, untuk menggunakan Vector Design Utility ini sangat mudah. Jadi caranya tinggal drop and place saja di lembar desain kita. Jadi ketika kita ingin membuat suatu revision atau misal space-nya kurang optimal, jadi kita caranya tinggal digeser aja gitu. Jadi kita tinggal pilih komponennya, lalu nanti tinggal kita move. Jadi caranya sangat mudah, hampir sama seperti kita bermain Lego saya bilang. Jadi kita tinggal ambil aja dari aset library, kita taruh di mana, apabila ada space yang ternyata kurang optimal bisa kita pindah. Lalu kita juga bisa menggunakan sebagai exhibit floor, lalu juga venue reformat, karena mungkin yang paling sering saat ini kan sedang pandemi ya, seperti yang kita tahu. Jadi kita bisa menggunakan Vector Design Utility ini sebagai space optimization. Jadi kita bisa untuk menggunakannya sebagai social distancing. Jadi misal yang tadinya hanya berjarak misal 0,5 meter, lalu kita ingin melakukan reformat menjadi 1 meter, itu kita bisa menggunakannya di Vector Design Utility ini. Jadi caranya sangat mudah. Lalu juga tidak ketinggalan, kita juga bisa menggunakan sebagai retail space untuk kebutuhan di Factory Design Utility. Ini adalah next step di Factory Design Utility ini. Jadi kita bisa gunakan misal di supermarket untuk retail space layout, karena yang seperti kita tahu di ini adalah kita bisa menggunakan aset atau library yang ada di Vector Design Utility. Nah, sama seperti yang ada di sini di shape compartment layout. Jadi kita bisa menggunakan 2D layout yang sudah ada. Misal kita punya layout di AutoCAD, nah itu bisa kita gunakan untuk kita
generate menjadi 3D model. Nah, untuk 3D modelnya bisa kita gunakan sebagai aset, baik itu untuk custom maupun yang sudah ada di cloud seperti itu. Jadi caranya sangat mudah dan mungkin juga sebagai informasi bahwa 2D layout di AutoCAD itu bisa saling sinkron dengan 3D model yang ada di Vector Design Utility untuk 3D model detailingnya. Lalu tidak hanya terbatas untuk part-part kecil aja, di Vector Design Utility kita juga bisa menggunakan large scale untuk event planning. Lalu untuk PCB atau circuit board design itu juga bisa kita gunakan. Jadi untuk seperti komponen-komponen elektronik itu bisa kita import ke dalam factory design utility atau ke inventor, itu nanti bisa kita tata seperti yang kita inginkan. Namun mungkin jika Bapak dan Ibu sudah mendengar bahwa Fusion itu sudah support juga untuk PCB layout, nah mungkin kita bisa menggunakan Fusion karena lebih efektif ketika kita menggunakan untuk PCB design. Jadi saya rasa untuk PCB design lebih baik kita menggunakan Fusion dibandingkan dengan Factory Design Utility seperti itu, karena Factory Design Utility saya sarankan lebih baik untuk yang untuk large assembly seperti itu. Oke, ini adalah untuk workflow ketika kita menggunakan Factory Design Utility. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan planning. Jadi planningnya ini kita bisa menggunakan proses analisis. Mungkin Bapak dan Ibu belum pernah mendengar apa itu proses analisis. Jadi proses analisis ini kita gunakan sebagai desain untuk balancing ketika untuk proses di manufacturing. Jadi kita bisa mengetahui berapa input dan juga output, apakah sudah berhasil, sudah seimbang, sudah efisien atau belum. Mungkin nanti juga akan saya demokan. Lalu yang kedua adalah untuk proses desain. Jadi proses desain nanti kita bisa menggunakan dari 2D asset. 2D assetnya ini bisa kita gunakan di AutoCAD. Lalu untuk 3D asset atau 3D desainnya itu bisa kita gunakan dengan menggunakan si inventor atau Vector Design Utility. Nah, selanjutnya ketika untuk 4D dan juga 5D kita bisa menggunakan di Navisworks sebagai collaboration software. Lalu untuk virtual reality itu juga tidak ketinggalan sampai di sana. Untuk virtual reality kita bisa menggunakan Autodesk 3D Max interaktif. Jadi ketika kita sudah membuat suatu desain, sudah cocok kita rasa, lalu sudah berkolaborasi di Navisworks, itu bisa kita masukkan ke dalam VR environment untuk kita bisa masuk ke dalam desain kita, apakah sudah cocok untuk misal space-nya kurang lebar atau tidak, seperti itu bisa kita sedikit mereview di Factory Design Utility menggunakan virtual reality. Nah, ini juga ada dua workflow sama untuk integrated factory model. Jadi yang pertama, misal Bapak dan Ibu gitu sudah menggunakan Revit. Nah, Revit ini digunakan misal untuk pembuatan buildingnya. Nah, ketika kita ingin menggunakan factory design, namun untuk buildingnya itu ada di Revit, di Inventor sudah tidak masalah, karena di Inventor bisa membuka file dari Revit untuk buildingnya, yang mana nanti di dalam Inventor itu bisa kita placement aset-aset atau library yang sudah disediakan, atau bisa juga kita lakukan untuk custom aset. Nah, di sini juga ada untuk synchronize dari
2D dan juga 3D. Jadi 2D-nya bisa kita gunakan di AutoCAD. Jadi misal Bapak atau Ibu sudah terbiasa menggunakan AutoCAD sebagai toolset gitu, misal udah menggunakan, sudah familiar dengan 2D. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi untuk Factory Design Utility ini bisa kita gunakan menggunakan dua workflow. Jadi workflow yang pertama untuk 3D model bisa digunakan di Inventor, untuk 2D model atau 2D drawing kita bisa menggunakannya di AutoCAD. Namun perlu catatan bahwa untuk Factory Design Utility ini running dalam satu versi. Jadi kalau Inventornya atau Factory Design Utility-nya dalam versi 2021 atau latest update, berarti untuk AutoCAD-nya juga harus latest update atau 2021. Nah, cukup menarik juga untuk di Inventor, kita memiliki yang namanya AnyCAD. Nah, AnyCAD ini bisa membuka dari beberapa platform software. Jadi contohnya seperti tadi untuk Inventor bisa membuka building dari Revit. Lalu misal Bapak dan Ibu juga sudah membuat equipment dari SolidWorks atau dari Siemens NX, itu bisa kita buka di Inventor, lalu kita generate menjadi aset. Lalu jika Bapak dan Ibu untuk workflow untuk pembuatan equipment, di equipment kita bisa support menggunakan Inventor, lalu nanti bisa kita buat custom asetnya ke Factory Utility seperti ini. Nah, di sini bisa kita buat untuk sistem asetnya, lalu selanjutnya masuk nanti ke detail engineering. Lalu untuk collaboration-nya kita bisa menggunakan Navisworks Manage. Lalu untuk collaboration ketika ingin menggunakan cloud process, kita bisa masuk ke BIM 360 atau bisa masuk ke Fusion 360 seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom atau di grup chat. Terima kasih Mas Bayu. Izin untuk sharing poll sebentar Mas Bayu terkait Oke, Factory boleh Mas Fian. ini Mas. Siap Mas Fian, monggo. Oke, terima kasih Mas Bayu. Silahkan Bapak Ibu mohon feedbacknya terkait poll yang saya sampaikan berikut. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda sering untuk melakukan desain atau redesign layout factory plan, misalnya untuk production line misalnya, atau di finish good layout misalnya, ya, kemudian layout mesin misalnya. Oke, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana membuat layout desain, ya? Apakah dengan Excel spreadsheet misalnya? Soalnya saya pernah juga temuin ada beberapa desain menggunakan Excel, 3D-DWG, ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui tentang tools dan benefit Factory Design Utility ini di PDMC Collection? Ya, di sini sudah ada beberapa yang submit poll. Saya tunggu feedback-nya sampai 3.20. Ya, di sini sudah ada beberapa.
sudah ada yang mensubmit poll, misalnya ada yang menggunakan 2D DWG untuk layout desainingnya, kemudian sebagian besar belum mengetahui ya untuk factory design utility ini sebenarnya sudah ada di PDMC. Mungkin yang kadang yang sering kita gunakan hanya Inventor atau AutoCAD-nya saja kemungkinan. Ada yang sering juga melakukan desain layout, apalagi pada kondisi sekarang ini ya, yang misalkan harus kita atur jaga jarak antara operator produksi misalnya, jadi harus kita membuat layout ulang misalnya, atau terkait dengan cycle time untuk finish good, itu kan mempengaruhi juga layout plan juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya di poll kami ini, ya. Saya akhiri, terima kasih feedback-nya. Sangat beragam untuk feedback-nya. Oke, terima kasih Mas Bayu untuk waktunya untuk poll ini. Mohon untuk dilanjutkan untuk sesi berikutnya. Oke, siap Mas Fian. Oke, jadi mungkin tadi ada beberapa yang belum mengetahui ya untuk factory design ada di PDMC collection. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jadi di factory design utility ini sudah ada masuk ke collection yang ada di product design manufacturing collection. Jadi kita bisa menggunakan toolset yang coveragenya sebenarnya tidak hanya terbatas dalam penggunaan atau membuat desain untuk factory. Oke, mungkin di sini kita langsung masuk ke yang lebih detail. Jadi ketika kita berbicara tentang digital manufacturing workflow, kami membaginya menjadi 6 tahap. Jadi yang pertama adalah tahap proses modeling. Nah, ini adalah proses modeling ketika kita untuk mendefine manufacturing prosesnya. Jadi misal kita butuh operator berapa, lalu juga mesinnya, kapasitasnya seperti apa, itu bisa kita gunakan proses modeling ini di proses analisis, Autodesk proses analisis. Mungkin kalau Bapak atau Ibu sudah pernah mendengar PA 360, nah PA 360 ini adalah proses analisis yang dimiliki oleh Autodesk. Lalu selanjutnya masuk ke tahap planning layout. Nah, dari proses analisis ini kita bisa menghasilkan 2D DWG atau 2D drawing yang mana nanti bisa kita buka Bapak Ibu di AutoCAD. Nah, di AutoCAD ini kita bisa menggenerate menjadi 3D model. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika kita ingin menggenerate ke 3D model, 2D model dan 3D model ini harus connect. Nah, connect-nya ini caranya dengan kita menggenerate ke dalam sistem aset, baik itu aset yang sudah ada atau yang sudah disediakan Autodesk, atau sebaliknya kita ingin menggunakan custom. Nah, itu jadinya kita bisa menggunakan planning layout untuk kita masuk ke detail design atau tahap ketiga. Nah, detail design ini kita bisa melakukannya di factory design utility. Jadi yang seperti yang tadi caranya ketika seperti main Lego, jadi kita tinggal place and drop. Jadi kita tinggal taruh di mana seperti yang kita inginkan. Apabila jaraknya kurang, karena di Inventor atau di factory design utility itu kan kita bisa menggunakan feature measurement. Jadi nanti ketika jaraknya kurang itu bisa kita move, lalu juga bisa kita rotate seperti itu. Lalu selanjutnya untuk design review. Nah, untuk design review ini kita bisa masuk ke next step.
untuk design review ini biasa kita lakukan adalah dengan collaboration. Contohnya seperti tadi di Inventor ya, di Inventor kita bisa membuka file dari Revit. Nah mungkin ini ada pertanyaan, apakah nanti berat ketika kita menggunakan Inventor untuk membuka file Revit seperti itu. Nah kalau misal hanya butuh untuk planning layoutnya, untuk bangunannya atau hanya 2D-nya, berarti kita tidak perlu memasukkan full satu building, satu 3D model dari Revit, tapi kita bisa masukin hanya 2D DWG-nya aja, seperti itu. Jadi untuk referensinya kita hanya berdasarkan dari 2D DWG-nya aja, jangan semua dimasukin, karena lebih baik nanti untuk Revit-nya bisa kita masukkan ke tahap untuk collaboration atau tahap keempat yang ada di design review dengan menggunakan Navisworks. Jadi dia bisa dibilang adalah lebih ringan dan juga lebih efektif. Lalu kita bisa menggunakan untuk proses communication di tahap design review menggunakan Navisworks, lalu selanjutnya untuk proses operate. Nah, proses operate ini kita bisa menggunakan proses environment VR ke dalam dashboard di sesi yang terakhir seperti itu. Jadi nanti semuanya ini adalah dalam satu workflow dan cukup menarik karena ketika 2D model atau 2D DWG-nya berubah, otomatis nanti layout di 3D modelnya juga akan ikut berubah seperti itu. Ini adalah benefitnya mungkin tadi juga sudah sempat saya mention di depan di awal. Jadi seperti detail design, ini adalah beberapa workflow-nya. Saya akan ini pertama adalah, nah ini adalah pertama untuk 2D DWG yang dihasilkan baik itu dari AutoCAD ataupun dari proses analisis yang mana nanti bisa kita generate. Nah ini bisa kita generate ke dalam 3D model yang ada di Factory Design Utility. Nah, jika misal ada satu model saya move, otomatis nanti di 2D DWG-nya juga akan ikut berubah seperti itu. Jadi ini adalah bidirectional associated seperti itu. Namun untuk ketika nanti sudah sampai ke next step dengan collaboration di Navisworks, itu tidak modelnya tidak bidirectional. Jadi di Navisworks itu hanya untuk mendapatkan class analisisnya. Jadi ketika model di Navisworks itu saya move, saya pindah, itu di inventornya atau di FDU itu tidak akan ikut berubah. Jadi yang kita sarankan untuk kita pindah itu adalah yang ada di Inventor ataupun yang ada di AutoCAD, karena otomatis nanti di Navisworks itu akan ikut berubah seperti itu. Ini adalah review all CAD data, jadi kita bisa menggunakan multi-CAD karena kita memiliki feature yang bernama AnyCAD. Lalu di sini juga kita memiliki visual fly atau walkthrough. Nah, ini kita bisa mereview model kita di Navisworks. Namun jika masih kurang puas, kita bisa menggunakan VR environment untuk dimasukkan ke next step di 3ds Max interaktif. Lalu di sini juga kita bisa menggunakan 4D simulation di Navisworks seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom Q&A atau di kolom grup chat. Ini yang tadi sudah beberapa kali saya mention untuk mendefine manufacturing process. Jadi di proses analisis kita bisa pertama lakukan model and simulate. Nah, model and simulate ini kita bisa mendapatkan 2D DWG dari file yang kita generate atau kita ekspor. Lalu selanjutnya bisa kita gunakan untuk kita jadikan factory design layout di FDU seperti itu. Mungkin jika Bapak dan Ibu tertarik dengan
proses analisis bisa di scan barcode yang ada di layar itu nanti akan langsung masuk ke web yang lebih detail untuk proses analisis yang ada di Autodesk PDMC seperti itu. Mungkin akan saya coba show. Nah, ini adalah cara bagaimana ketika kita menggunakan proses analisis atau PA 360. Nah, di sebelah kiri ini adalah aset browser yang memang sudah disediakan oleh Autodesk. Jadi kita bisa mendefine untuk sistem manufacturing prosesnya mulai dari source, lalu juga ada prosesor, ada juga operator sampai nanti ke produk atau target produk ya. Nah, di sini adalah target kuantitinya adalah 100. Jadi nanti ketika sudah sampai 100 otomatis berhenti. Dan akan ada report bahwa 100 produk tersebut akan dihasilkan dalam waktu sekian. Nah, di sini. Ini adalah target per hour-nya, ternyata yang dihasilkan hanya 78. Nah, berarti kita harus menambahkan misal satu prosesor lagi. Nah, sini misal kita butuh mesin assembly satu lagi, lalu kita tambahkan untuk operatornya itu juga kita sangat memungkinkan di Vector Design Utility ini. Nah, jadi kita bisa menganalisis atau menghindari bottleneck yang dihasilkan dalam proses manufacturing-nya ini. Jadi kita di sini, nah di sini kita bisa mendapatkan cycle report-nya, cycle time report. Nah, di sini, jadi kita misal seperti idle-nya berapa lama, lalu juga down-nya berapa lama itu bisa kita analisis di sini. Ini report-nya kita juga bisa dapatkan utilization-nya. Nah, lalu nanti kita bisa gunakan export, bisa itu ke 2D DWG atau bisa ke Excel untuk laporan dari cycle time efficiency yang ada di tadi. Kita save ke DWG, lalu kita bisa membukanya di di AutoCAD, lalu nanti selanjutnya bisa kita generate seperti itu. Nah, ini adalah yang mungkin tadi Bapak dan Ibu sudah mendengar aset. Nah, sebenarnya aset itu apa sih? Nah, ini aset itu kalau kita bilang mungkin kalau di inventor seperti content center dan sebagainya. Nah, untuk aset itu hampir mirip seperti content center. Jadi kita bisa menggunakan aset library ini untuk membuat suatu layout di Vector Design Utility. Jadi terdapat 3 jenis aset. Jadi aset pertama adalah sistem aset. Sistem aset ini biasanya muncul pertama kali ketika kita melakukan instalasi di Vector Design Utility. Nah, biasanya dia langsung otomatis terload untuk sistem asetnya. Lalu yang kedua ada user asset. Untuk user asset ini adalah bisa dibilang adalah sistem aset, yaitu untuk custom. Nah, ketika kita custom itu masuknya kan ke user asset. Nah, dan sini saya tandai. Nah, di sini ini adalah user asset. Nah, lalu selanjutnya di sini ada user cloud asset. User cloud asset ini sama untuk custom asset yang sudah kita buat atau kita push ke Vector Design Utility. Namun yang membedakan untuk user cloud asset ini menempelnya bukan ada di PC atau lokal, namun berada di akun Autodesk kita seperti itu. Lalu file apa aja sih yang bisa kita gunakan sebagai custom asset maupun user asset? Nah, kita bisa menggunakan beberapa file dari platform lain karena kita memiliki feature AnyCAD. Jadi yang pertama mungkin
yang paling sangat sering bisa AutoCAD, lalu juga Inventor sudah pasti bisa, lalu dari PTC Creo atau Siemens NX atau Pro-E alias SolidWorks itu tidak masalah, atau native file seperti IGS atau STP itu juga bisa disupport menggunakan AnyCAD feature seperti itu. Ini adalah salah satu contoh ketika kita membuat suatu assembly untuk custom asset di design utility. Jadi dalam satu assembly bisa kita kolaborasikan sangat banyak, misal dari Revit, dari Inventor, dari Fusion juga bisa, lalu AutoCAD, STP, NX dan sebagainya, itu sangat memungkinkan seperti itu. Nah, ini kita masuk ke next step, yaitu untuk collaboration design dengan menggunakan Navisworks. Nah, ini adalah file di Navisworks. Jadi ketika kita menggunakan Navisworks di Vector Design Utility, ini kita bisa melakukan suatu timeliner atau mungkin scheduling yang lebih familiar. Nah, jadi misal di sini kita punya timeline, misal di minggu pertama bulan November kita akan membuat buildingnya, lalu nanti selanjutnya di minggu berikutnya kita akan masuk ke equipment. Nah, seperti ini. Ini bisa kita hasilkan untuk animation-nya. Lalu juga kita bisa menggunakan walkthrough. Ini adalah walkthrough di Navisworks. Jadi kita bisa naik ke platform ataupun kita bisa jongkok ketika kita ingin melihat misal di bagian bawah conveyor seperti itu. Nah, ini. Dan juga di Navisworks bisa support juga sampai ke 3D scan. Jadi point cloud itu bisa kita masukkan di sana. Ini juga kita bisa menggunakan animation. Misal untuk crane ini kan dia bergerak, jadi kita bisa membuat clash analysis. Jadi ketika si crane ini bergerak, apakah nanti akan clash dengan equipment yang lainnya, itu bisa kita analisis di sana seperti itu. Dan ketika kita dapatkan ternyata clash, ya kita tinggal rubah aja di Vector Design Utility atau di inventornya. Kita bisa gunakan properties model, itu kita bisa gunakan, bisa kita ingin pertinggi atau perendah, lalu selanjutnya kita tinggal di Navisworks kita gunakan rerun test. Nah, jadi kurang lebih untuk collaboration software di collaboration workflow di Navisworks adalah kurang lebih seperti itu. Lalu kita berbicara bahwa 2D dokumentasinya seperti apa, apakah bisa menggenerate semua bill of materialnya, itu juga tidak ada masalah ketika kita menggunakan Vector Design Utility. Mungkin sedikit caranya sama seperti proses drafting di Inventor. Jadi kita tinggal generate aja untuk 2D model, bisa kita buat tampilan atas, lalu juga tampilan seperti itu bisa kita generate di sana. Lalu yang tidak kalah ketinggalan juga di sini ada auto balloon. Ini kita bisa membuat bill of materialnya dan juga untuk placement. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa membuat auto balloon. Jadi di sebelah kanan di sini terdapat bill of material yang akan terotomatis ketika otomatis terupdate ketika 3D model atau assembly-nya berubah, otomatis nanti di part list atau bill of materialnya juga akan ikut berubah. Jadi seperti itu. Jadi caranya sangat-sangat mudah seperti itu.
Oke, untuk next step untuk VR collaboration. Nah, VR collaboration ini cukup sangat menarik ya. Jadi collaboration VR ini di Autodesk PDMC sangat-sangat support. Jadi kita bisa menggunakannya dari workflow vector design utility. Jadi seperti di Inventor profesional untuk proses di vector design utility-nya ya, untuk 3D modelnya. Lalu untuk 2D DWG-nya bisa kita buka di AutoCAD. Lalu selanjutnya tadi kita sudah sampai ke Navisworks Manage. Nah, ketika sudah sampai ke Navisworks Manage, itu kita tinggal generate aja untuk 3D FBX file. Nah, 3D FBX file ini bisa kita buka nanti di 3ds Max maupun di 3ds Max interaktif seperti itu. Lalu juga bisa sampai ke tahap kita deploy. Nah, deploy ini jadi sangat berguna ketika Bapak dan Ibu ingin presentasi gitu ya, ke klien, namun kliennya tidak memiliki software Autodesk 3ds Max maupun 3ds Max interaktif. Ini sangat berguna karena kita tinggal gunakan aja untuk otomatis running di 3ds Max interaktif ini. Jadi seperti ini. Ini runningnya adalah langsung otomatis masuk ke VR. Nah, di sini. Jadi kita bisa menggunakan controller yang ada di VR itu untuk bergerak seperti yang ada di desain environment kita sebelumnya seperti itu. Jadi kita bisa mereview. Jadi misal seperti di sini ada conveyor. Nah, conveyornya kira-kira di sini jaraknya kurang atau tidak, itu bisa kita review di sini. Lalu juga next step-nya kita juga bisa sampai naik misal ke plafon atau naik ke platform yang ada di sini. Kita bisa naik atau kita bisa mereview misal kira-kira ternyata kurang ergonomis untuk tim operator seperti itu. Jadi kita bisa gunakan di vector design utility untuk kita rubah propertiesnya. Ditanyakan, jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan sambil saya mendemokan untuk vector design utility. Nah, ini adalah vector design utility. Ya, silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menyampaikannya melalui feature Q&A atau melalui fitur chat di akun Zoom Bapak Ibu semua. Nanti tim panelis kami akan membantu untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut atau nanti kita diskusikan juga di sesi Q&A. Oke, nah ini adalah sistem aset atau factory asset. Saya perlebar. Nah, jadi tadi kan saya menyebut ada 3 jenis aset ya. Jadi yang aset pertama adalah sistem aset, lalu yang kedua adalah user aset. Saya coba lagi. Nah, ini ada user aset, sistem aset, dan juga ada user cloud asset. Nah, di sini kebetulan saya belum pernah untuk update aset ke cloud karena biasa saya menggunakan di user asset. Nah, untuk sistem aset sendiri itu ada beberapa, nah di sini ada beberapa update. Jadi ketika di sini Bapak dan Ibu melihat ada yang bertanda checklist hijau dan ada juga yang tidak. Nah, untuk yang tanda hijau ini tandanya kita sudah bisa menggunakannya karena sudah. Nah, di sini. Jadi caranya kita tinggal klik, lalu juga kita drop and place di sini. Bisa saya ingin drop and place di sini. Nah, lalu kita klik, lalu nanti kita bisa melakukan reposition, misal seperti move, lalu juga kita bisa melakukan rotate.
Nah, ini sudah tergenerate. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, ini kita bisa lakukan misal seperti rotate, move, lalu juga seandainya saya ingin melakukan proses rotate. Nah, saya tinggal rotate aja. Kalau sudah, kita tinggal klik down. Nah, setelah klik down, otomatis dia tergenerate untuk 3D modelnya. Nah, Iya. di sini. Menarik sekali ya Mas Bayu. Jadi di Iya. Vector ini kita nggak perlu semacam constraint untuk di assembly karena kita tinggal placement aja, seperti kayak kita main Lego, kemudian kita mau placement di mana, kemudian kita tentukan elevasinya, rotation position misalnya. Jadi kita nggak perlu ada join atau constraint lagi seperti di Inventor biasanya. Jadi kita sudah posisinya mudah sekali untuk meletakkan aset-aset tersebut ya Mas Bayu ya. Betul. Nah, ini juga yang tidak kalah menarik. Jadi untuk library-library yang ada di di sistem aset itu juga modelnya adalah update gitu ya. Jadi beberapa minggu atau beberapa bulan itu pasti akan ada update. Nah, ini contohnya adalah model-model update untuk yang belum terchecklist hijau. Nah, ini adalah yang belum ada di lokal PC saya, jadi saya bisa menggunakan user ini, sistem aset ini, kita tinggal klik kanan aja, lalu kita tinggal klik download aset. Nah, di sini kita tinggal download aset, otomatis terdownload. Jadi ketika ingin mendownload, ya pastikan Bapak dan Ibu memiliki koneksi internet. Nah, yang gak kalah menarik, contohnya di sini saya ingin placement conveyor ya, contohnya. Nah, ketika kita menggunakan conveyor sebagai aset yang ada di sini, nah, contohnya saya masukkan salah satu aja ya. Nah, saya masukkan yang salah satu. Nah, juga menariknya lagi Mas Bayu ya, untuk di aset ini adalah tidak hanya sekedar 3D geometri Bapak Ibu, tapi di sini adalah berupa smart object. Jadi misalnya kita ingin spek dimensi yang berbeda, tinggal kita rubah aja di propertiesnya. Kemudian kalau kita menambahkan lagi, kita lihat seperti yang dicontohkan Mas Bayu di sini, kita dalam mendekatkan objek ke objek sebelumnya, kemudian dia akan seperti ada magnetnya, ya akan terjoin automatically. Kemudian kalau misalkan ternyata ketinggian conveyor ini kurang misalnya, nah itu tinggal kita ubah aja di spek propertiesnya. Tadi kita tidak perlu masuk ke environment modeling lagi untuk mengedit-edit geometrinya. Cukup kita atur di parameter propertiesnya saja. Jadi tidak hanya sekedar geometri, tapi udah smart object di aset di Vector ini. Oke, nah ini seperti yang tadi Mas Fian sebutkan, jadi kita bisa merubahnya nih Bapak Ibu. Jadi kita di sini ada beberapa properties Vector ya. Jadi ada, misal di sini ada fit gap-nya berapa, misal di sini untuk height-nya saya rubah, misal 30 inch ternyata kurang tinggi, lalu saya ingin menambahkan misal 35. Lalu caranya bagaimana? Caranya gampang, kita tinggal enter aja, otomatis yang terkoneksi untuk conveyor-nya ini otomatis nanti akan ikut berubah juga. Ini sudah saya generate. Nah, jadi dia akan otomatis berubah untuk ketinggian dari si conveyor-nya. Nah, di sini. Jadi tidak hanya satu model atau satu komponen aja yang terubah. Jadi semua yang saling connected itu nanti akan ikut otomatis berubah seperti ini. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ternyata belum pernah melihat
vector design utility ini? Seperti itu bisa ditanyakan? Ya, ada pertanyaan dari Pak Andi, Mas Bayu. Oke. Nah, di situ maksudnya untuk part-part tersebut apakah sudah tersedia semua atau kita desain dulu baru dimasukkan ke library? Seperti itu, Mas Bayu. Oke. Jadi untuk desain-desain yang ada atau yang kita ingin gunakan, seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya di awal, jadi ada beberapa jenis nih, Pak Andi. Ada pertama adalah by default. Nah, by default ini adalah kita sebutnya adalah sistem aset. Lalu yang kedua, kita memiliki user asset. Nah, user asset ini adalah kalau biasa kita sebut adalah custom asset atau custom library seperti itu. Lalu ada juga user cloud asset. Nah, user cloud asset ini biasanya berguna ketika Bapak dan Ibu gitu ya. Misal pindah PC seperti itu. Jadi contohnya Bapak kerja di kantor, lalu nanti di rumah ingin membuka file Bapak, lalu nanti bisa kita masukkan file yang ada di sistem user asset seperti itu. Jadi lebih ke user collaboration sih seperti itu untuk user cloud asetnya. Jadi tidak memungkinkan ketika kita ingin membuat custom yang ada di aset, dan juga di sini sudah disediakan sistem aset yang mana akan otomatis terupdate ketika Bapak dan Ibu terkoneksi internet. Bisa kita gunakan, cara kita tinggal klik kanan lalu download aset. Seperti itu Pak Andi, kurang lebihnya. Izin menambahkan Mas Bayu. Boleh Mas Bian. Nah, untuk yang custom asset, ini kan kita juga bisa import dari non-native atau DAS file. Misalnya katakanlah dari Ajax, kemudian dari Step, atau misalkan kita dari vendor atau customer, itu kan biasanya formatnya mungkin nggak available, kita misalnya terpakai dari non atau DAS file misalnya, atau Katia, SolidWorks, dan lain-lain misalnya. Nah, itu tinggal kita open saja 3D geometri tersebut di Inventor, kemudian kita convert sebagai aset. Nah, ketika kita convert sebagai aset, dia akan membawa tidak hanya sudah 3D geometrinya saja, tetapi dia akan generate 2D projection-nya. Jadi ketika nanti kita masuk ke environment 2D di AutoCAD, dia sudah tergenerate juga 2D projection-nya. Jadi secara otomatis kita punya 3D asset dan 2D projection blok untuk kita gunakan di AutoCAD, yang mana ini synchronize ya Mas Bayu. Betul. Nah ini tadi yang disebutkan oleh Mas Alfian ya, jadi kita bisa membuka, jadi selama file itu bisa dibuka oleh Inventor, itu akan otomatis dapat kita generate sebagai custom asset. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk menggunakan vector design utility sebagai proses layout design, seperti itu. Nah, dan penyimpanannya untuk custom asset ini, seperti yang di-mention Mas Bayu sebelumnya, kita bisa simpan offline di local directory atau kita simpan di user cloud storage. Jadi menariknya kita bisa akses custom asset kita tersebut dari manapun melalui akun atau disk kita, seperti yang dicontohkan oleh Mas Bayu sebelumnya. Seperti itu. Oke, nah ini mungkin ini akan saya tunjukkan satu bagaimana sih cara ketika kita menggenerate aset. Nah di sini kita contohnya ini punya custom aset ya, tapi ada beberapa cara nih Bapak dan Ibu, kalau memang filenya hanya dibuka sekali atau kita masukkan placement hanya satu kali aja, itu saran saya tidak perlu untuk kita gunakan kita custom asset, tapi kita bisa gunakan aja sebagai placement biasa seperti yang ada di assembly di Inventor. Nah di sini kita gunakan bagaimana caranya untuk custom asset atau kita push ke library-nya. Di sini ada asset builder. Nah, di sini kita bisa gunakan asset builder. Jadi di sini ada parameter nih Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita punya assign beberapa parameter seperti tinggi, panjang, lebar dan sebagainya, itu
kalau sudah kita gunakan itu akan menjadi factory properties. Nah, di sini sudah tergenerate untuk landing surface-nya juga sudah pas. Ini kita tinggal publish aset aja. Nah, ini saya save terlebih dahulu. Nah, di sini ada untuk destination-nya. Jadi seperti yang tadi tuh ada seperti local asset, lalu juga ada upload asset, dan ini nanti akan masuknya ke user asset. Nah, contohnya di sini saya buat satu user asset di lokal atau di cloud, namun di cloud nanti harus connect ke internet ya. Oke, saya taruh di lokal aja. Di sini saya bisa buat folder baru, bisa webinar. Nah, saya masukkan ke folder webinar. Di sini bisa saya aset name-nya, bisa di sini juga ada aset tipenya, jadi seperti standar, lalu juga fit dan juga platform. Seperti kalau platform itu biasanya untuk lantai, nah ini kita masukkan adalah ke standar. Nah, di sini ada 3D option dan juga ada 2D option. Nah, 2D option ini langsung akan otomatis tergenerate. Nah, di sini kalau kita checklist untuk publish 2D assetnya, jadi akan otomatis tergenerate Bapak Ibu. Jadi ketika kita open di Inventor, kita generate ke 2D DWG-nya akan otomatis tergenerate juga si aset 2D DWG. Nah, di sini kita tinggal oke aja. Di sini akan masuk ke aset publishing. Nah, kita bisa menggunakan user asset. Sini mungkin saya bisa refresh terlebih dahulu. Nah, di sini langsung akan otomatis tergenerate si file yang tadi sudah saya masukkan ke custom assetnya. Cara kita tinggal pilih aja di sini kita masukkan. Jadi caranya sangat mudah. Jadi untuk custom asset selama file itu bisa dibuka oleh Inventor itu tidak ada masalah. Saya di kanan dan nah di sini kita bisa menggenerate untuk si dan sebagainya. Itu di sini ada height-nya dari 37 sampai 48, saya naikin jadi 48. Length-nya saya besar juga 40. Lalu saya tinggal enter aja. Langsung otomatis nanti tergenerate untuk 3D modelnya. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga ada open in AutoCAD untuk menggenerate dia ke 2D layout, ada juga open in Navisworks yang nanti bisa masuk ke sistem collaboration. Ini nanti akan kita bahas di workshop ya hari Jumat, karena kita untuk webinar cukup waktunya terbatas hanya 1 jam. Jadi nanti untuk deep dive di Factorization Utility saya sarankan untuk Bapak dan Ibu untuk gabung di sesi workshop hari Jumat jam 1 sampai nanti jam 4. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali oleh Bapak dan Ibu. Nah, di sini ya mungkin saya sambil sedikit contohkan. Jadi kalau saya open in auto, ini harus di save terlebih dahulu. Ini saya save, saya oke. Nah, nanti di AutoCAD akan otomatis tergenerate. Nah, akan otomatis terbuka. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di AutoCAD nanti bisa kita masukkan aset-asetnya untuk 2D aset. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Jika ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Oke, jadi Bapak dan Ibu mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, tidak usah sungkan untuk bertanya. Oke, mungkin Mas Fian ada yang ingin ditambahkan, Mas? Untuk workshop minggu depan kita akan deep dive ya Mas Bayu, seperti Mas Bayu, materi factory ini. Jadi nanti kan workshopnya kan bersifat hands on Bapak Ibu. Jadi mohon untuk di-install yang pertama adalah AutoCAD mechanical, kemudian Inventor profesional, kemudian factory design utility dan Navisworks manage, dan dalam satu versi yang sama. Jadi kalau misalkan inventornya 2020, manage-nya juga harus 2020. Harus dalam satu versi yang sama untuk kita workflow di factory design utility ini. Oke, siap Mas Fian. Oke. Nah, ini jadi kita memiliki knowledge base di stc.kesatria.com/knowledge base. Jadi di sini di portal ini kita memiliki template, lalu juga cara penggunaan software, lalu juga ada problem solving ketika Bapak Ibu softwarenya mengalami problem gitu, error sekian. Nah, di sini bisa Bapak Ibu buka, karena di sini ada banyak sekali tips and trick seperti itu. Lalu juga kita memiliki beberapa platform sosial media bisa Bapak Ibu follow untuk mendapatkan latest update seperti event-event webinar, workshop atau promo seperti itu. Nanti biasanya akan kita share di akun media sosial kami. Oke, ini adalah untuk next workshop ya. Jadi kalau saat ini tanggal 9, berarti workshopnya adalah tanggal 11 September atau hari Jumat jam 1 siang sampai jam 4 sore. Untuk materinya adalah factory and utility. Jadi deep dive dari webinar kita pada hari Rabu ini. Tidak lupa kami mengingatkan kembali untuk menginstall ya, karena sistemnya adalah one-on-one learning seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fian ya. Jadi ada Inventor, lalu AutoCAD bisa kita gunakan AutoCAD mechanical atau AutoCAD arsitektur, itu bisa. Lalu juga kita bisa install untuk factory design utility dan juga Navisworks untuk collaboration software ya. Seperti itu. Mungkin sampai sini saya rasa cukup. Mas Fian, ada yang ingin ditambahkan kembali, Mas Fian? Cukup Mas Bayu, terima kasih. Oke, jika tidak ada yang ingin ditambahkan, saya ucapkan terima kasih kembali sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu karena telah menyempatkan hadir pada webinar kami pada hari Rabu ini. Sampai jumpa di hari Jumat untuk workshop dan juga hari Rabu depan untuk sesi webinar. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.